Di dalam dada kita ada apa? Hati. Ya. Kolbu namanya. Kolbu atau hati ini dibagi 3, teman-teman. Sampai sini paham? Dibagi berapa? 3. Yang pertama kolbun salim, hati yang baik. Maka kalau ada seorang bapak atau ibu memberi nama, ngasih nama anaknya kolbun salim, itu dia menginginkan anaknya supaya jadi anak baik. Ya. Yang kedua kolbun marif, hati yang berpenyakit. Hatinya berpenyakit. Yang ketiga kolbun mayit, hati yang sudah menjadi mati. Ini yang paling berbahaya. Saya terangkan satu persatu. Kolbun salim, hati yang baik. Hati ini Masya Allah ya. Kalau orang punya hati yang baik selalu usnuzon. Bahkan selalu walaupun posisinya dalam keadaan apapun selalu punya prasangka yang baik. Bahkan persoalan diletakkan, didudukan ke dalam iman. Dia menyadari betul watiullah wa rasul la'alakum turhamun. Tidak ada kebaikan kecuali datang itu dari Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika misalkan dia punya persoalan, dia selalu mungkin sering nanya begini. Kita mau nyari solusi apa masalah? Misalkan jawab, solusi. Berarti kalau nyari solusi istighfar dulu. Solusi yang terbaik itu dari Allah dan Rasulnya. Selalu memporsikan ke dalam sesuatu yang baik. Usnuzon yang diutamakan. Prasangka baik. Yang kedua, kolbun marif, hati yang berpenyakit. Ini mungkin kelas saya lah, kelas antum, mungkin kelas banyak ya. Karena apa? Kadang-kadang bicara saya lah ya. Kadang-kadang saya masih ada dengki, masih ada kesel, masih ada marah. Walaupun saya sekuat tenaga kita ya, kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Kita sekuat tenaga, kadang-kadang ada jebol-jebolnya juga. Cuman bedanya mungkin kalau dulu tiap hari, mungkin kita mungkin setiap bulan sekali, kadang-kadang mungkin setengah tahun baru marah. Mending lah ya ketika, tapi kadang-kadang itu masih ada 1-2 penyakit lah ya, masih ada penyakit. Kolbun marif, hati yang berpenyakit. Yang ketiga ini yang berbahaya, kolbun mayit, hati yang sudah menjadi mati. Mohon maaf, ini sangat-sangat berbahaya. Kalau hati sudah yang menjadi mati, selalu pemikiran yang buruk-buruk saja. Mohon maaf, diberikan apapun, penyampaian apapun, pengertian apapun, lah tetap susah. Susah. Tapi Afan ya, mohon maaf, jangankan sekelas Ustadz Rozikin atau Ustadz yang menyampaikannya. Nabi, sambil contoh, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kebaikan kepada siapa? Fir'aun laknatullah, enggak digubris. Karena hati Fir'aun itu laknatullah itu sudah mati. Kalaupun mayit. Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa? Menyampaikan kepada pamannya Abu Jahal. Apa yang diterima Nabi Muhammad SAW? Cacian, makian, dikatakan tukang tipu, sihir, dan sebagainya. Yang nyampaikan itu bukan antum. Nabi tetap nggak bisa bergeming. Bahkan dia memusuhi Rasulullah SAW. Makanya wajarlah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku sering berdoa, aku sering mendengar Rasulullah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah selamatkan aku daripada kehidupan dunia dan akhirat dan jangan sampai tersentuh api neraka. Tapi Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, tapi aku jauh lebih sering mendengar Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Duh Allah, Engkau yang menjaga hati, Engkau yang membolak-balikan hati, balikkanlah hatiku dalam perkara iman dan taat kepadamu ya Allah. Karena sadar betul Rasulullah SAW, hati itu siapa? Hati itu yang memiliki itu Allah, yang menciptakan Allah. Dia yang membolak-balikan hati kita. Maka minta kepada Allah supaya hati kita dibalikan dalam perkara iman, sabar, ikhlas, terutama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, posisi hati kita ada di mana? Qalbun salim, hati yang baik, alhamdulillah kalau begitu. Qalbun marif, atau jangan hati yang berpenyakit, kadang-kadang masih emosi, ada dengki, ada benci,
Atau jangan-jangan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, qalbun mayit, hati yang sudah menjadi mati. Janganlah teman-teman, kita ini sayang, berdoa kepada Allah. Semoga hati kita senantiasa, kita mintakan kepada Allah, semoga hati kita disentuh oleh Allah, karena Dia yang bolak-balikan hati. Semoga hati kita dibalikan dalam perkara apa? Iman, ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.